Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mukmin yang paling cerdas adalah mukmin yang selalu mengingat-ingat kematian dan juga mempersiapkan bekal untuk kematiannya atau mempersiapkan bekal untuk kampung akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi Qur'anihil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Di luar sana banyak orang-orang mereka lupa terhadap kematian. Apabila disampaikan, didakwakan tentang perkara kematian kepada mereka, maka mereka menutupi telinga-telinga mereka. Bahkan mereka tidak mau mendengarkan para dai. Karena kenapa? Jarang disampaikan kalimat-kalimat tersebut kepada mereka. Tetapi kalau disampaikan tentang harta, pekerjaan, jabatan, mereka paham semuanya. Tetapi disampaikan tentang kematian, maka mereka merasa ketakutan, bahkan merasa khawatir akan kematian tersebut. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapakah mereka tidak terima apabila mereka disampaikan kematian kepada mereka? Karena mereka memiliki dua penyakit. Penyakit yang melanda mereka ada dua perkara. Yang pertama ialah penyakit lemah iman sampai tingkat ateis atau tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Penyakit yang kedua adalah penyakit cinta dunia dan takut menghadapi kematian. Maka cara untuk menyembuhkan dua penyakit tersebut dibutuhkan ada tiga perkara, yaitu mengajak mereka dari yakin tiga perkara menjadi yakin ketiga perkara. Yang pertama ialah dari yakin kepada makhluk, cinta kepada makhluk, cinta kepada sesembahan-sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengajak mereka agar supaya mereka mengenal kepada Khalik pencipta alam semesta ini atau mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, darinya mereka takut kepada kematian, maka kita selalu mengajak mereka agar supaya mereka berani untuk menghadapi kematian. Yang ketiga, darinya mereka cinta kepada dunia yang sementara ini, yang fana ini. Kita ajak mereka agar supaya mereka cinta kepada kampung akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tindakan kita yang ketiga sebagai seorang muslim ialah untuk menghadapi kematian, maka kita selalu mempersiapkan bekal untuk kampung akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Karena bekal itu sangat penting sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW pada hadis yang di atas, dengan mengingat kematian adalah termasuk orang yang cerdas. Orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu mengingat-ingat kematian dan juga mempersiapkan bekal untuk kematiannya. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kuburan itu adalah rumah yang pertama kali untuk menuju tahap-tahap berikutnya. Kuburan itu adalah rumah yang penuh kengerian atau rumah yang penuh kalajengking, rumah yang penuh ulat,
rumah yang penuh tikus. Tetapi di dalam sebuah hadis juga dikatakan kuburan adalah merupakan suatu taman daripada taman-taman surga atau merupakan suatu lembah daripada lembah-lembah neraka. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim, marilah kita selalu untuk mempersiapkan bekal kita untuk kampung akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Terutama yang kita perbaiki adalah akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tindakan kita sebagai seorang muslim yang ketiga adalah kita selalu mempersiapkan bekal kita untuk kematian, atau kita selalu mempersiapkan bekal kita untuk kampung akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Karena Rasulullah SAW juga menganjurkan kepada umatnya agar supaya kita selalu mengingat kematian dan juga mempersiapkan bekal kita untuk kematian kita. Kuburan itu adalah rumah yang pertama kali menuju tahap-tahap berikutnya. Kuburan itu adalah rumah yang sangat menakutkan. Kuburan itu adalah rumah yang sangat gelap. Rumah yang penuh dengan kotoran. Rumah yang penuh dengan tikus, ulat, kalajengking, dan sebagainya. Sehingga dikatakan di dalam sebuah hadis, kuburan adalah suatu taman daripada taman-taman surga atau suatu lembah daripada lembah-lembah neraka. Bila seseorang tersebut di dalam kubur, ia mendapatkan siksa, maka ia akan mendapatkan siksa selama-lamanya. Apabila ia selamat, maka ia akan mendapatkan keselamatan selama-lamanya. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim, agar supaya kita senantiasa mempersiapkan bekal kita untuk kampung akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Misalkan, seseorang apabila pergi ke Jakarta, dia berangkat dari Surabaya naik sebuah bis menuju ke Jakarta. Pasti sebelum ia berangkat dari Surabaya tersebut, ia akan selalu mempersiapkan bekal yang cukup untuk menuju ke Jakarta. Dan ia mampu ketika naik sebuah bis, mampir di warung makan, maka ia juga mampirnya pun hanyalah sementara. Setibanya ia tiba di Jakarta, apabila ia memiliki bekal yang cukup, maka ia akan memperoleh kesuksesan, akan memperoleh kedamaian ketika di Jakarta tersebut. Sebaliknya, bila ia dari Jakarta tidak mempersiapkan bekal yang cukup, maka ketika di Jakarta tersebut, ia akan memperoleh kebinasaan, akan memperoleh kesesatan. Maka begitu pula kita jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita menuju ke akhirat, menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala, dunia ini adalah ladang tempat untuk beramal. Bila kita di dunia ini mempersiapkan bekal kita yang cukup untuk menuju akhirat, maka kita setibanya di sana, kita akan mendapatkan keselamatan selama-lamanya. Tetapi sebaliknya, bila kita di dunia tidak mempersiapkan bekal kita yang cukup ketika di dunia, maka ketika kita di akhirat nanti, kita akan masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita selalu mengingat kematian dan juga mempersiapkan bekal untuk kematian kita.